Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada sebuah bahasa rahasia yang ngatur gimana semua hal di sekitar kita bergerak? Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa itu. Transformasi geometri. Ini bukan sekadar rumus di buku loh, tapi cara matematika ngejelasin gimana dunia kita ini bergeser, berputar, dan bahkan berubah bentuk. Kita mulai dari sesuatu yang simple banget, yang kita semua lakukan tiap hari. Ngaca. Waktu kamu lihat bayanganmu di cermin, itu bukan sihir, itu adalah refleksi. Sebuah konsep matematika yang presisi banget. Nah, ini bakal jadi titik awal kita buat ngertiin dunia tersembunyi di balik setiap gerakan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah 4 gerakan dasar, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan di akhir nanti, kita bakal lihat gimana semuanya ini nyambung jadi satu. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Translasi. Anggap aja ini sebagai seninya bergeser. Coba deh bayangin kamu lagi main catur. Tiap kali kamu gerakin satu bidak, sebenarnya kamu lagi ngelakuin translasi. Bendanya pindah tempat, tapi bentuk sama ukurannya tetap sama persis. Simpel kan? Intinya tuh gini, setiap titik, setiap bagian dari bidak catur itu geraknya dengan jarak dan arah yang sama persis. Nggak ada yang kepelintir, nggak ada yang kebalik, cuma pergeseran murni aja. Nah, kalau ngomongin matematikanya, ini super logis kok. Kita mulai dari titik awal, sebut aja X, Y, terus kita tambahin perintah gesernya, yaitu A, B. Hasilnya, ya titik bayangan baru di posisi X ditambah A, Y ditambah B. Gampang. Nah, sekarang balik lagi yuk ke cermin kita tadi. Inilah dia refleksi transformasi yang bisa menciptakan bayangan cermin yang sempurna. Dan ya, ini tuh beneran bagian dari rutinitas harian kita kan? Setiap kita bercermin, kita lagi menyaksikan geometri beraksi. Coba perhatiin deh, jarak kamu ke cermin itu selalu sama persis dengan jarak bayangan kamu ke cermin. Kuncinya itu simetri, tapi ada satu twistnya, orientasinya kebalik. Contoh paling keren dan bermanfaat dari ini, tulisan ambulance di bagian depan mobil. Sengaja dibuat terbalik biar pengemudi di depannya bisa baca dengan benar lewat kaca spion. Nah itu dia, refleksi dalam kehidupan nyata. Secara matematis, polanya juga gampang banget diingat. Kalau kita cerminin sesuatu terhadap sumbu X, nilai Y-nya jadi negatif. Sebaliknya, kalau kita cerminin terhadap sumbu Y, nilai X-nya yang jadi negatif. Logis banget kalau kamu coba bayangin di sebuah grafik. Oke, dari geser dan cermin, sekarang kita mutar. Inilah rotasi. Dan prinsip ini ada di balik semua hal yang berputar di sekitar kita. Coba deh pikirin jarum jam yang terus berdetak, kincir angin yang gede banget, atau bahkan kipas angin di kamar kamu. Semuanya itu contoh sempurna dari rotasi yang terjadi di sekitar satu titik pusat. Dan perhatiin deh, sama kayak dua transformasi pertama tadi, rotasi ini ngejaga bentuk dan ukuran objeknya tetap utuh. Yang berubah cuma orientasinya aja, alias arah hadapnya. Nah, ini penting nih. Buat diingat di matematika, rotasi yang berlawanan arah jarum jam itu dianggap positif. Sementara yang searah jarum jam dianggap negatif. Ini semacam aturan main standar yang dipakai dalam semua perhitungan. Dan sekarang, buat transformasi terakhir kita. Satu-satunya yang berani ngubah ukuran. Inilah dilatasi, atau cara matematika buat nge-zoom in dan nge-zoom out. Konsep ini ada di mana-mana loh. Miniatur mobil itu kan dilatasi alias pengecilan dari mobil aslinya. Pas kita cetak foto terus kita perbesar, itu juga dilatasi. Bentuknya tetap sama, cuma ukurannya aja yang berubah. Otak di balik setiap dilatasi itu namanya faktor skala. Atau kita sebut aja K. Angka inilah yang jadi perintahnya. Apakah sebuah objek harus membesar atau justru mengecil? Dan aturan mainnya tuh gini, kalau K lebih dari 1, objeknya jadi gede. Kalau K itu pecahan antara 0 dan 1, objeknya jadi ciut. Tapi, ini nih bagian yang paling nggak disangka-sangka. Kalau K-nya negatif, objeknya bukan cuma berubah ukuran tapi juga jadi kebalik. Jadi dia bisa ngecilin sambil ngebalikin posisi sekaligus. Keren kan? Jadi, setelah kita bedah keempatnya, jadi jelas banget kan? Kalau ini tuh bukan cuma 4 trik matematika yang beda-beda. Ini adalah sebuah toolkit. Satu set alat yang kuat banget buat ngejelasin dunia di sekitar kita. Intinya kita tuh baru aja belajar alfabetnya gerakan. Geser, cermin, putar, dan skala. Cuma dengan 4 kata ini, kita bisa ceritain hampir semua perubahan di alam semesta, mulai dari cara animator ngegerakin karakter di film, sampai cara planet-planet mengorbit matahari. Jadi, coba deh sekarang, lihat sekeliling kamu.
Pintu yang lagi kamu buka itu rotasi. Bayangan kamu di layar yang mati itu refleksi. Pas kamu geser mouse, itu translasi. Matematika itu beneran ada di mana-mana, ngejelasin dunia kita pakai bahasa yang elegan dan universal. Nah sekarang, transformasi apa yang kamu lihat?